Selamat pagi anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pengajaran Bina Iman Anak Gereja Santo Barnabas Pamulang. Hari ini hari Minggu Paskah kedua, tanggal 11 April 2021. Para pendamping yang akan mendampingi kalian belajar di rumah adalah kami dari wilayah 10. Ibu Dewi hari ini tidak sendiri. Ibu Dewi ditemani beberapa teman, jadi Ibu panggil satu-satu ya. Dimulai dari yang pertama, Ibu Ani. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ani. Iya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Puji Puji Tuhan. Tuhan. Luar biasa ya, Bu Luar Ani ya. biasa hari ini Kita anak-anak semuanya sukacita. Betul, kita harus bersukacita. Untuk lebih semangat bersukacita lagi, kita juga nggak berdua ya Bu Ani ya. Betul. Ya, kita ditemani siapa lagi hari ini Bu Akan Ani? ditemani oleh Ibu Rina. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Dewi, Bu Ani, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Bu Rina. Ya gimana Bu Dewi? Iya Bu Rina, hari ini Bu Rina mau memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu apa Bu Rina? Boleh Kita dikasih tahu nanti contohnya? anak-anak Ibu akan ajarkan tepuk salam karena kita lama nih nggak offline ya, kita selalu online. Betul. Jadi nanti Ibu akan ajarkan tepuk tentang tepuk salam. Tapi satu Supaya lagi tambah nih, yang semangat belum- ya. Nah, belum tambah Bu Dewi semangat, panggil. tambah bersukacita. Pastinya kita akan selalu diiringin musik. Nah, pemain musik dan pengajar dia juga kita panggil Ibu Rina, Ibu Ani, Pak Yudi. Hai anak-anak, selamat pagi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Selamat Rina, pagi. Bu Ani, selamat pagi. Ya, nah, nih sekarang waktunya nih Bu Ani, Bu Dewi, Pak Yudi, yuk kita salam lagi anak-anak yang di rumah. Tapi sekarang pakai tepuk, namanya tepuk salam. Ayo sekali ini kita ibu-ibu yang mempraktekkan, nanti anak-anak di rumah ikut ya. Yuk tepuk salam. Apa kabar? Baik saja. Puji Tuhan. Nah sekali lagi Bu ya. Rina, kayaknya anak-anak belum ngikutin Iya tuh, belum betul, bisa. karena kan tadi dilihat ya. Anak-anak lebih semangat ya. Anak-anak berdiri ikut yuk, biar semangat ya, semangat yuk. 1, 2, 3, tepuk salam. Apa kabar? Baik saja. Puji Tuhan. Ya, Bu Ani. Baik, anak-anak sekarang kita akan sukacita dengan bernyanyi bersama. Ayo semuanya berdiri untuk bersukacita bersama. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas. Yesus Tuhanmu senang dipuji, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas. Yesus Tuhanmu senang dipuji, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Baik anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah sukacita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menari dengan lagu senang-senang memuji Tuhan, mari kita ciptakan suasana tenang, sikap duduk yang baik. Kita akan berdoa bersama untuk mengawali kegiatan Bina Iman kita hari ini. Semua sikap duduk yang baik, ciptakan suasana doa, katupkan dua tangan di depan dada, mata tutup, tundukkan kepala, hadirkan Tuhan di hati anak-anak.
Anak-anak, kita akan berdoa dengan membuat tanda salib dengan menggunakan tangan kanan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam yang boleh kami gunakan untuk istirahat kami. Kini Kau berikan kami hari yang baru, yang indah, dengan berkat kesehatan dan berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar Bina Iman Anak Santo Barnabas Pamulang. Semoga melalui Bina Iman Anak ini, kami anak-anak tumbuh menjadi anak Tuhan yang penuh dengan semangat, karena iman kami membawa kami berkat-berkat keselamatan bagi semua orang. Terlebih, semoga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, senantiasa dapat mewartakan kasih baik di dalam keluarga, masyarakat, dan dimanapun berada untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam pembelajaran Bina Iman Anak ini. Anak-anak, marilah kita satukan doa syukur dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Injil hari ini. Setelah bacaan Injil nanti akan ada renungan dari Pak Yudi. Sebelum itu, tetap anak-anak dalam keadaan hikmat, duduk yang tenang, dan kita membuat hening sebentar dengan kita mendengarkan lagu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk manis di rumah dan menyiapkan Alkitabnya. Minta tolong Papa Mama siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan bacaan Injil bersama-sama. Bacaan Injil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua orang yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, itu bacaan Injil hari ini, Bu Rina. Ya, kalau tadi saya dengar itu Pak Yudi ya, hari ini bacaan kitab sucinya, bacaan Injilnya itu mengenai penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Betul, Bu Saya Rina. ingin tanya nih Pak Yudi, misalnya nih ya Pak Yudi, Ya. Pak Yudi tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri pada Pak Yudi. Apa yang Pak Yudi rasakan ketika Tuhan Yesus hadir lalu bilang, "Damai sejahtera bagi kamu"? Apa Pak Yudi perasaan? Iya, kita sharing aja ya Bu Rina ya. Boleh, Ya, Pak Yudi. anak-anak Untuk di rumah anak-anak. ya juga. Nah, rasa-rasanya sebagai manusia biasa pasti takut Bu Rina. Aduh, Tuhan Yesus sudah meninggal, tahu-tahu bangkit. Pasti rasanya kita akan terkejut dan takut. Itu karena itu kan di luar, bingung gitu ya Bu Rina ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus justru bersukacita Bu Rina. Sebaliknya, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dengan kuasanya dia bisa bangkit. Itu luar biasa. Kalau anak-anak di rumah punya jagoan nih Bu Rina, ada Spiderman mungkin, Superman. Kalau jagoan Pak Yudi, Tuhan Yesus Bu Rina. Sama Makanya Pak kita Yudi. bersukacita. Sama betul. Jagoan saya juga Tuhan Yesus Amin. pastinya. Ya. Lalu kenapa ya Pak Yudi di dalam bacaan tadi Thomas itu nggak percaya loh kalau ada penampakan Tuhan Yesus pada teman-temannya itu, pada murid-murid Yesus? Sebenarnya dia juga bukan nggak percaya Bu. Awalnya pasti ya kayak
saya juga pasti takut, sedih, dan bingung juga mungkin dan gampang. Jadi, tahu-tahu kok Tuhan Yesus yang tadi bangkit, pasti kita akan tidak percaya gitu. Tapi kalau kita beriman, Tuhan Yesus memang Tuhan yang luar biasa, dan bahkan kan tadi Thomas bilang sebelum dia melihat bekas luka pada Tuhan Yesus, dia nggak percaya karena dia belum melihat. Nah, itu yang luar biasa tadi, seperti di firman Tuhan bilang, Bu Rina, kita yang tidak melihat namun percaya, itu sungguh luar biasa, dan kita percaya sama Tuhan Yesus. Berarti kita juga ya Pak ya, betul, anak-anak juga ya, karena iya, kita nggak pernah tahu sebelumnya gimana sih itu wajah Tuhan Yesus, gimana sih itu apa yang sudah diperbuat sama Tuhan betul, Yesus. Bu, kita tidak ada pada saat itu, tetapi kita sekarang berada dan kita yakin Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin, amin, Pak Yudi, benar-benar Pak Yudi. Dan melalui pengalaman Thomas itu, kayaknya saya bisa men-sharingkan sedikit juga, boleh, Pak Yudi. Bu Rina, boleh. Bagaimana dalam keadaan apapun, misalnya kita lagi sedih, lagi senang, lagi sakit, dalam keadaan sehat, kita harus tetap percaya Pak Yudi sama Tuhan Yesus. Jangan hanya senang aja saya percaya. Iya. Tapi pada saat saya sedih, kita lupa saya sama sakit, Tuhan. Lupa, malah Iya. kita suka-suka, Tuhan kenapa saya harus sakit? Iya. Tuhan Yesus kenapa saya sekarang sedih? Saya nggak naik kelas, saya nggak dapat hadiah dari orang tua waktu saya ulang tahun. Jadinya kita kayak nggak kurang percaya ya Pak Yudi ya. Iya, karena berpikirnya kan yang jelek-jeleknya nih Bu Rina. Iya. Kalau ketika kita adik-adik mau ujian terus berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan, saya besok mau ujian, saya sudah belajar tapi saya rasanya masih belum siap. Tuhan Yesus tolong bantu. Saya yakin Tuhan Yesus pasti bantu. Seperti mukjizat-mukjizat. Kalau zaman dulu mukjizatnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal. Tetapi kalau sekarang nih mukjizatnya nggak seperti itu, Bu. Iya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong bantu supaya nilai saya bagus. Kita belajar sungguh-sungguh. Saya yakin pasti hasilnya juga bagus, Bu Rina. Betul Pak Yudi, amin. Ya Pak Yudi, terima kasih untuk sharingnya ya. Ya, Pak sama-sama Yudi. Bu Rina. Ya, adik-adik juga jadi di rumah tetap percaya sama Tuhan Yesus, berbuat baik, membantu orang tua, tetap juga mengikuti misa ya Bu Rina. Ya, Walaupun misanya online, ya. tapi adik-adik juga dari rumah tetap berpakaian yang baik, duduk tenang dan mengikuti misa setiap minggunya. Ya. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus sendiri, tapi kita sudah merasakan anugerah-anugerah sendiri dari Tuhan Yesus. Salah satunya anak-anak, setiap pagi anak-anak bangun tidur, buka mata, anak-anak diberikan nafas yang baru oleh Tuhan Yesus. Anak-anak bisa melihat terang dari Tuhan Yesus. Makanya anak-anak, jadilah anak yang baik, anak yang selalu berbagi kepada sesama, anak yang selalu penuh cinta kasih, dengan cara saling mengampuni dan tidak segan-segan untuk meminta maaf kalau kita salah. Dan salah satunya jadi anak yang terang buat sesama. Karena dengan semua perlakuan anak-anak itu tadi Pak, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus akan membawa seluruh dunia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, amin Bu. Ya. Oke. Ya, sekarang Pak Yudi, ini hati saya nih setelah mendengarkan firman Tuhan, karena saya percaya saya termasuk orang yang bahagia. Bahagia Bu. Anak-anak Berarti termasuk sukacita. orang yang bahagia karena Iya. tidak melihat tapi percaya. Hati saya itu kayak penuh nyanyian ini Pak Yudi. Iya. Nah makanya sekarang saya ingin ngajak Pak Yudi, ngajak Bu Ani, Bu Dewi juga, dan anak-anak ayo sekarang kita berdiri, kita nyanyikan, karena kita semuanya penuh nyanyian, kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
setelah kita sama-sama mendengarkan atau membaca Injil Tuhan dan juga renungan dari Ibu Rina dan Pak Yudi, sekarang Ibu Dewi mau mengajak kalian untuk berkarya dan berkreativitas. Sesuai dengan bacaan Injil hari ini, kita akan membuat sesuatu dan dari ayat emas yang sudah Ibu dan Bapak pilihkan untuk kalian ya, yaitu dari Yohanes 20 ayat 29b. Apakah itu? Kita lihat sama-sama nanti kreativitasnya. Kalian siapkan di rumah ya perlengkapannya. Ibu sudah buatkan video supaya kalian bisa melihat dengan jelas apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membuat kreativitas kita hari ini. Selamat berkarya. Kreativitas bersama pendamping BIA wilayah 10. Ayat emas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Hari ini kita akan membuat tangan Yesus yang berlubang paku. Ini adalah alat dan bahannya. Cara membuat: lipat kertas menjadi 2 bagian. Cetak gambar tangan. Tebalkan dengan spidol. Gunting gambar cetakan tangan sesuai dengan pola yang sudah kalian gambar. Pastikan bagian pinggir yang dilipat tidak tergunting ya. Kemudian buka bagian dalam kertas. Lakukan sekali lagi menebalkan gambar tangan di bagian pinggir dengan menggunakan spidol. Ambil kertas berwarna lain, lipat menjadi 2 dan gambarlah bentuk hati. Kemudian gunting gambar hati. Lalu gunakan lem di kedua gambar hati dan tempellah di bagian kedua tangan. Pada bagian tengah gambar hati, gambarlah lubang memanjang seperti ini. Kemudian gunakan gunting untuk melubanginya. Terakhir, tulislah ayat emas di bagian tengah gambar tangan. Ingat, ayat emasnya adalah Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selesai. Selamat berkarya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagaimana? Mudah kan membuatnya? Kalau mudah, jangan lupa ya, foto hasil karya kalian kirimkan, minta tolong mama dan papa untuk kirimkan ke pendamping di BIA di wilayah kalian masing-masing. Kalau sudah jadi seperti ini, Ibu Dewi juga sudah buat. Ya, hari ini kita sama-sama melihat ya bahwa kita itu harus tetap percaya walaupun kita tidak melihat secara nyata Tuhan Yesus. Seperti Thomas hari itu tidak percaya, tapi akhirnya Thomas percaya setelah melihat tangan Yesus yang terluka. Nah, cukup sekian kreativitas kita hari ini. Semoga kalian bisa mengingat ayat emasnya ya. Sekali lagi kita bacakan sama-sama. Ayat emas hari ini adalah Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan kembali bersama-sama dengan para pendamping BIA dari wilayah 10. Ibu Dewi panggilkan ya satu-satu lagi, mulai dari Ibu Rina, Ibu Ani, dan Pak Yudi.
Ya, silakan Ibu Rina. Seru juga Bu, Seru tadi kan? seru ngeliat anak-anak ya sama Bu Dewi berkreativitas. Apalagi nanti kalau kita sudah lihat hasil karya anak-anak Bu, Pasti bagus semua semakin, anak-anak. bangga ya kita ya dengan anak-anak BIA di Santo Barnabas Pamulang. Kalian hebat, luar biasa. Tuh, hebat. Nggak terasa Bu Dewi, Bu Ani dan Pak Yudi, Iya, Bu Rina. kita sudah mau selesai nih. Ya, Ada sedih juga ya, sedih, berpisah Iya. dengan anak-anak. tapi tetap harus bersuka cita. Iya. Betul. Minggu depannya juga masih ada lagi Bu Rina. Iya, sih. Tapi kayaknya kita harus kasih semangat lagi untuk tetap anak-anak di rumah, tetap jaga semangat dan selalu sehat, dan terutama selalu protokol kesehatan supaya kita semua anak-anak terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum Ibu akan mengajak kalian, Ibu-ibu dan Bapak akan mengajak kalian bernyanyi untuk yang terakhir, lagu penutup. Mari sekarang anak-anak duduk diam. Kita akan berdoa dulu. Lalu kita katupkan tangan, sikap doa yang baik. Kita membuat hening. Kita tutup mata. Kita tundukkan kepala. Kita membuat tanda salib dengan tangan kanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang manis, Bapa yang baik hati, begitu juga dengan Putramu Yesus yang telah menguatkan kami. Terima kasih karena telah menyertai kami di dalam pengajaran Bina Iman Anak Santo Barnabas. Kami semua sudah boleh merasakan kegembiraan dengan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan berkreativitas. Berikanlah kami selalu kekuatan dan semangat ya Bapa, melalui Putramu Yesus yang sudah bangkit bagi kami, agar kami selalu dapat menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami ingin menyelesaikan kegiatan Bina Iman Anak ini ya Bapa, namun kami mohon berkat-Mu senantiasa menyertai kami, agar setiap pekerjaan, setiap pendidikan anak-anak, semuanya apa yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih ya Bapa yang baik, Bapa yang manis. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan Yesus yang telah menebus kami dengan kebangkitannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.